tari apa yang kamu suka? Ya. Tari apa? Dari apa? Ini. Ya. Yang paling yang paling suka. Yang paling suka apa? Satu apa? Oh, tari merak. Oh, tari merak Angelo. Iya. Iya. Kamu Apa? Pendek. Pendek. Dia sukanya Ya. pendek. Deva sukanya tari pendek dan Aku pendek. oh Pendek, sama pendek. Ya. Mereka bisa mementaskan tari padahal mereka tidak mendengar. Bagaimana cara Ibu Ida mengajar? Kalau mengajar tarian, saya menggunakan kode untuk anak-anak. Kode. Nah, dari segi pendidikan atau basicnya kan bukan PLP. Bagaimana Ibu Yuda bisa menguasai atau biasanya kan kalau untuk tunarungu kan bisa menggunakan isyarat. Dari mana Bu Yuda belajarnya untuk belajar isyarat? Oh, kalau dari belajar tentang anak-anak SLB, tentunya saya belajar dari senior-senior. Bagaimana Bu Yuda itu menenangkan anak-anak biar tidak gugup ketika pentas? Ya, cara saya pertama suruh mereka tarik nafas. Tarik nafas, keluarkan. Keluarkan dari mana? Udah itu, setelah itu kita kasih kasih tahu mereka bahwa anggap ini bukan pentas, tapi latihan seperti biasa, biar mereka tenang. Dan yang menonton itu anggap tidak ada. Jangan melihat penonton. Anggap mereka melihat patung penonton, ya. Biar tidak grogi. Nanti kalau semakin dilihat penontonnya semakin grogi gitu Yeah. kan. Jangan dilihat penontonnya. Udah fokus ke depan. Fokus dengan Bu Guru di depan karena Bu Guru kan kasih kode. Fokus sama Bu Guru. Jangan lihat penonton. Iya, apa yang mendorong Ibu Yuda untuk menjadi pelatih tari terutama untuk anak-anak tunarungu? Apakah itu ada panggilan jiwa atau seperti apa? Kalau saya kebetulan karena di sini saya guru tari, itu pasti mau tidak mau saya harus ngajar mereka gitu. Dan ya memang ya dari hati ya juga. Ada Kak seleksi yang Bu Yuda lakukan? Oh ini berbakat dengan tari, ini seharusnya saya kembangkan bakatnya. Oh ini kurang bagus kayak di tari. Ada Kak seleksi yang Bu Yuda lakukan? Kalau saya lihatnya dari olah tubuhnya mereka. Halo, ketemu lagi dengan saya Made Sembara Dananjaya di Dialogtika, satu cerita membawa 1000 makna. Sebelumnya Tiang ucapkan panganjali umat dulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya Rahayu. Nah, hari ini kita akan berdialog dengan seorang guru yang hebat dan juga dengan anak didiknya juga yang luar biasa. Penasaran? Kita perkenalan dulu dengan ibu gurunya dan juga anak-anak. Silakan dari ibu perkenalkan. Ya, nama saya Gusti Ayu Priyanti, tapi anak-anak memanggil saya lebih mengenal dengan nama Bu Yuda. Saya guru tari di SLB 1 Tabanan. Iya, ibu ini Bu Yuda adalah guru tari yang mengajarkan anak-anak untuk menari. Nah, namanya siapa? Iya, namanya Dwi ya. Terus namanya Deva ya, yang cantik ini namanya Deva ya. Iya. Sri, luar biasa ya. Mereka ini adalah penari-penari profesional. Nah, yang pertama ingin Bapak mau tanya, apa yang buat anak-anak tuh suka menari? Ya, suka menari kenapa? Ya. Oh. Mungkin maksudnya dia tertarik dengan gerakan-gerakan. Membuat mereka bahagia ya. Dengan tarian. Jadinya mereka semakin tertarik dengan tarian, bisa mengungkapkan mengungkapkan isi hati mereka. Jadi mereka menyukai gerak-gerakan yang ada dalam seni tari itu sendiri. Suka? Ya, salah satunya juga mereka suka berias. Ya. Dari seni tari juga bisa belajar merias. Siapa yang mengajarkan?
Oh teman, oh sama ibu guru. Oh ya, dia diajarkan sama teman dan juga ibu Yude gurunya. Terus yang kedua, tari apa yang kamu suka? Ya, tari apa? Dari apa? Oh, ini? Mm-mm. Ya. Yang paling yang paling suka. Yang paling suka apa? Satu apa? Oh, tari merak. Oh tari merak Angelo. Iya. Iya. Kamu Apa? Pendet. Oh, Pendet. dia sukanya Ya. pendet. Deva sukanya tari pendet dan Sama aku pendak. oh Pendet, sama pendet ya. Berarti tari pendet, tari penyambutan. Terus siapa yang mengajar nari? Ibu? Semua? Ya. Semua Ibu Yude? Nah, saya beralih ke Bu Yude. Di sini apa namanya itu? Di sini kan anak-anak ini memiliki keterbatasan dalam mendengar. Ya, otomatis mereka tidak akan bisa mendengarkan musik. Bagaimana cara Bu Yude untuk mengajar ketika mereka pentas terutama? Pentas misalnya dalam suatu acara. Mereka bisa mementaskan tari padahal mereka tidak mendengar. Bagaimana cara Ibu Yude mengajar? Kalau mengajar tarian, saya menggunakan kode untuk anak-anak. Kode. Saat pentas juga menggunakan kode. Tapi Berarti- butuh latihan yang banyak dengan Oh. waktu yang banyak latihan. Iya, berarti. Selain itu kita sangat membutuhkan cermin. Dari cermin kita bisa memastikan gerakannya. Kalau hanya dengan kode saja kita tidak pasti juga, harus ada cermin jadi dia tahu gerakan pasti, kita bergerak seperti apa dan arah hadapnya terutama. Iya, berarti harus ada media yang membantu. Iya, harus Ya, ada berarti- untuk yang maksimal. Ya, berarti kalau yang perhatikan di sini tadi proses awal sampai mereka bisa pentas itu berarti sangat panjang ya. Ya lumayan Ya, latihan. artinya kalau bahasa Balinya ngadungan isyaratnya apa namanya gerakannya, Iya. kode-kodenya. Iya. Nah, terus yang ke berapa nih yang ketiga? Ada tidak tantangan dari anak-anak misalnya apa yang sulit mereka lakukan atau ada gerakan yang sulit mungkin dari tarian-tarian itu yang mereka sempat gak anak-anak itu frustasi gak mau nari gitu sih. Ada, kalau dari segi gerakan mungkin banyak kendalanya dari kayak beberapa gerakan mereka tidak dapat, ya kayak sedikit ngamul lah istilahnya, ngamul lah capek akhirnya tapi dimotivasi lagi. Iya. Bisa, kamu pasti bisa, kita ulang ini kita harus lebih banyak mengulang untuk mereka. Ya. Lebih semangat ya. Luar biasa ya, Iya. gitu perjuangan seorang guru seni tari ketika mengajar anak-anak yang hebat dan luar biasa ini. Walaupun mereka memiliki keterbatasan, tapi mereka bisa mengikuti arahan atau gerakan yang diberikan oleh gurunya. Nah, yang beralih ke Bu Yude sekarang. Nah, Bu Yude, apakah ini kan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus? Nah, basic dari pendidikan Bu Yude sendiri, apakah misalnya kalau di SLB itu kan memang khusus untuk PLB misalnya. Kalau Bu Yude sendiri ada latar belakang pendidikannya apakah PLB atau umum seperti apa? Ya, kebetulan saya bukan latar belakang dari PLB, Iya. saya dari umum. Kebetulan saya S1-nya seni tari di ISI Seni tari. Denpasar. Itu. Terus mengajar di SLB. Iya. Nah, ini yang menarik ingin saya tanyakan. Nah, dari segi pendidikan atau basicnya kan bukan PLB. Bagaimana Bu Yude bisa menguasai atau biasanya kan kalau untuk tunarungu kan bisa menggunakan isyarat. Dari mana Bu Yude belajarnya untuk belajar isyarat? Oh, kalau dari belajar tentang anak-anak SLB tentunya saya belajar dari senior-senior. Oh, Ya, iya. dari senior, dari sana saya belajar. Kebetulan awalnya saya itu guru SLB untuk tunagrahita. Tunagrahita. Tunagrahita awalnya yang di Lumintang. Hmm, Itu awalnya yang di Kampung Jawa berarti. yang di ada Kampung Jawa itu khusus untuk tunagrahita. Hmm, Terus sekarang di situ juga pernah beberapa kali kita ada kolaborasi dengan tunarungu. Nah, di situ saya melihat ada guru dari SLB lain. Iya. Nah, di situ saya lihat
oh begitu ya caranya mengajar anak tunarungu. Padahal dia kan tidak dengar. Oh, ya, betul. berarti memberikan kode-kode tertentu. Dan mungkin perjalanan akhirnya saya mengajar juga anak tunarungu sekarang. Jadinya pengalaman saya kolaborasi dulu tuh ada. Jadinya saya bisa mendapatkan ilmu dari teman yang lain gitu. Berarti belajarnya dari pengalaman ya. Iya, dari pengalaman. Pengalaman itu adalah guru yang luar biasa. Luar biasa. Artinya di sini kita dapat pelajaran bahwa untuk belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi juga bisa kita mendapatkan suatu ilmu dari melihat atau mempelajari apa yang sudah dilihat oleh seperti dikatakan oleh Bu Yude. Basicnya bukan mengajar dulunya, bukan mengajar anak tunarungu, tapi tunagrahita ya. Tunagrahita yang masih bisa mendengar. Ya, jadi belajarnya dari teman-temannya luar biasa sekali. Nah, ini terkait dengan Bu Yude lagi. Nah, misalnya apa namanya? Biasanya anak-anak itu kan biasanya kalau awal-awal pentas tuh rasa grogi atau gugup. Nah, Bu Yude bagaimana caranya menenangkan anak-anak itu? Artinya biar tidak gugup ketika pentas. Biasa kan seperti saya juga ya, saya juga kan pernah pentas gitu. Awal-awal menari itu pasti nuruk-tuk kalau bahasa Bali, nuruk-tuk ya takut gitu. Nah, bagaimana Bu Yude itu menenangkan anak-anak biar tidak gugup ketika pentas? Iya. Cara saya pertama suruh mereka tarik nafas. Tarik nafas, keluarkan. Keluarkan dari mana? Udah itu, setelah itu kita kasih kasih tahu mereka bahwa anggap ini bukan pentas, tapi latihan seperti biasa, biar mereka tenang. Dan yang menonton itu anggap tidak ada. Jangan melihat penonton. Anggap mereka patung ya. Biar tidak grogi. Nanti kalau semakin dilihat penontonnya semakin grogi gitu. Jangan dilihat penontonnya. Dah fokus ke depan. Fokus dengan Bu Guru di depan, karena Bu Guru kan kasih kode. Fokus sama Bu Guru, jangan lihat penonton. Iya, terima kasih. Saya baca dulu. Apakah, nah ini terkait lagi dengan pentas mereka. Pernahkah mereka dapat juara menari? Belum. Di sini ada yang sudah pernah? Belum. Pramuka baru. Tari kreasi pramuka. Iya. Pernah. Nah, bisa Bu Yude yang jelaskan prestasi mereka waktu? Kebetulan selama ini karena mereka lomba kan hanya take video aja. Jadi cuma cuma baru sekali. Kebetulan pernah lomba tari kreasi pramuka pernah mereka dapat. Yang diadakan oleh Pemprov atau Pemprov ya. Boleh saya tahu juara berapa? Juara harapan 1 ya. Harapan 1 kayaknya. Berarti mereka juga sudah berprestasi ya Bu Yuda ya. Mendapatkan juara. Masuk 6 besar. Masuk 6 besar ya. Artinya sudah sangat luar biasa bagi juara 3 kayaknya. Iya. Maaf agak-agak. Pak juara dulu. Pramuka. Nah, pramuka. Kamu nari berenam. 6. Iya. Ingat. Lupa. Kamu bawa bendera. Naik di angka. Lupa. 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 Udah lupa. Baru setahun yang lalu udah lupa. Nah, mungkin ini pertanyaannya mungkin agak balik ke belakang. Apa yang mendorong Ibu Yude untuk menjadi pelatih tari terutama untuk anak-anak tunarungu? Apakah itu ada panggilan jiwa atau seperti apa? Kalau saya kebetulan karena di sini saya guru tari, itu pasti mau tidak mau saya harus ngajar mereka gitu. Dan ya memang ya dari hati ya juga. Mereka harus bisa semaksimal mungkin untuk menari, bukan hanya tari Bali ya, tari kreasi dan lain, bukan hanya menari sih juga ya.
dari di kelas juga, biar mereka bisa nanti mereka seperti orang pada umumnya. iya pada umumnya. Walaupun memiliki keterbatasan, Iya. berarti kan mereka tidak harus dibatasi Iya. dalam berkegiatan walaupun berkesenian. Ya, seperti mungkin Kak Melenceng yang kemarin karena sering berpengalaman sama mereka, akhirnya kebetulan kemarin ada pengalaman kan kemarin kita ajak keluar. Itu kenapa saya mereka ajak keluar? Kebetulan ini yayasan yang tawaran itu sebenarnya ke Sanggar, ini kan milik pribadi. Terus ingin mengajak mereka biar mereka punya pengalaman keluar, bagaimana bahwa mereka tuh bisa gabung dengan orang-orang normal ya, gitu. dengan anak-anak. Iya. Dan dari mereka juga mereka akhirnya punya pengalaman. Oh, saya harus mandiri, tidak mau dibantu waktu itu, apa-apa nggak mau dibantu. Saya harus sendiri karena dia melihat lingkungan yang lain, penari-penari yang lain sendiri, apa-apa sendiri. Akhirnya mereka juga saya sendiri. Jadi merias juga sendiri ya? Meriasnya masih dibantu. Cuma untuk merapikan ya. Kadang-kadang kalau di sekolah kan taruh aja. Ya. Dengan melihat yang lain, oh semuanya sendiri. Jadinya dengan pengalaman itu mereka rasa ingin mandirinya itu semakin ini. Kalau biasanya habis menari di sekolah ya, habis sekolah tuh taruh itu aja. Taruh. Kalau di sana capek. Waktu di Malang lipat-lipat sendiri. Oh. Enggak capek. Enggak. Senang. Senang sekali dapat pengalaman ya. Nah, di sini lagi ketika Bu Ida kan di sini mengajar seni budaya. Mengajar Bude bisa melihat potensi anak ini nanti akan berbakat dalam tari atau tidak berbakat dalam tari gitu misalnya. Ada Kak seleksi yang Bu Ida lakukan? Oh ini berbakat dengan tari, ini seharus saya kembangkan bakatnya. Oh ini kurang bagus kayak di tari. Ada Kak seleksi yang Bu Ida lakukan? Kalau saya lihatnya dari olah tubuhnya mereka. Olah tubuh, ya. Olah tubuh. Saat pertama kali bagaimana kadang ada yang antusias dihidupin ini udah antusias tapi tubuh ternyata setelah bergerak hanya sebatas ininya dia geraknya gitu. Seperti itu. Jadi kalau seandainya ya lanjut. Maaf, ini ada telepon soalnya. Ya, caranya saya melihat ya dari olah tubuhnya mereka. Dari gestur. Dari gestur tubuhnya dia, tertariknya dia. Terutama saat saya mengasih si contoh. Ya. Mereka antusias nggak? Apa cuma ini? Cuma sekedar aja. Ya, kalau seandainya dia fokus, berarti anak ini memang tertarik dulu. Ya. Pertama harus tertarik dulu kan. Artinya, ya. Setelah itu kita lihat tubuhnya bisa nih. Cepat dikasih tahu, bisa kasih contoh begini dia cepat meniru. Berarti dia nanti bisa nih kayak ke depannya. Berarti harus pengenalan minat dulu ya, minatnya dan kedua baru bakat. Iya. Baik, nah misalnya ketika ini berkaitan dengan lomba Ibu Yuda ya. Persiapan untuk misalnya ketika anak-anak itu lomba, apakah membutuhkan waktu yang lama karena nanti kan mohon maaf anak-anaknya kan memiliki keterbatasan. Persiapannya itu apakah berbulan-bulan atau bisa cuma beberapa hari aja gitu? Apakah memerlukan waktu yang panjang gitu? Pastilah kita butuh waktu yang lumayan lama. Belum lagi mereka menghafal, belum lagi dia harus kalau seandainya cuma satu orang nggak masalah. Kalau seandainya kayak kemarin dengan berkelompok. Iya, dengan kelompok, belum lagi dia harus sensitif dengan temannya seperti itu. Ya lumayan lama waktunya untuk latihan. Ini yang penting bagi saya. Bu Yuda kan mengajar tari. Ada tidak misalnya ini kan anak-anaknya memiliki keterbatasan tunarungu. Adakah dari luar itu yang mau ikut menari? Misalnya yang Bu Yuda pernah ajar tunagrahita ya? Iya, ada. Pernah kah? Artinya atau pernah mereka dikolaborasikan atau seperti apa? Pernah nggak seperti itu? Pernah, ada yang anak tunagrahita mau belajar nari ada.
kalau seandainya kemampuan tubuhnya mereka yang tunagrahita bisa ada kan kayak Nyoman Riyadinata kemarin kan ikut dia lomba. Oh. Kita kolaborasi. Berarti dikolaborasikan, Iya. wah luar biasa. Artinya anak yang tunarungu itu berarti bisa dikolaborasikan Ya, dengan anak-anak bisa. yang memiliki keterbatasan tunagrahita. Justru kalau seandainya kolaborasi antara tunagrahita dan tunarungu, jadinya kita punya keuntungan sebenarnya. Jadi saat musik dia di depan kita nggak usah kasih kode. Oh, berarti sudah ada yang mendengarkan tunarungu musik berarti mengikuti yang di depan. yang dengan misalnya tunagrahita itu. Cuma kadang kalau tunagrahita kan kelemahannya dia mengingat. Mengingat, ya. Jadi saat dia di depan bisa lupa. Tetap kita kasih kode juga. Oh iya. Tapi tidak banyak. Ya, berarti lebih mempermudah ya Iya. untuk anak-anak. Mm. Ini sudah, persiapan sudah. Nah, bagaimana cara Bu Yuda itu bisa mengembangkan potensi? Misalnya mereka kan misalnya tidak hanya untuk di sekolah saja. Misalnya siapa tahu mereka nanti kita kan tidak tahu mereka kedepannya misal mengajar di misalnya Bu Yuda punya sanggar, bisa diajak sanggar. Bagaimana Bu Yuda mengembangkan? Siapa tahu nanti mereka selain menari juga bisa jadi pelatih. Apakah Bu Yuda mengajarkan misalnya teknik-teknik mengajar, misalnya mengajar teman-temannya di sini? Ya. Ataukah mereka hanya mengikuti seperti itu? Ya, kita harus ini juga awal untuk memulai gerakan pasti ya teknik dulu. Teknik dulu dari awal step by step, apa dulu dari kaki yang dibentuk seperti itu. Baru kita mulai gerakan. Teknik itu bahkan lebih lama kita belajar teknik. Kalau kita latihan 1 jam, tekniknya 30 menit. Latihan itu. Latihan tekniknya 30 menit dulu. Setelah itu baru kita pakai musik, baru masuk ke tarian. Jadinya mereka tahu kalau agam kanan itu kaki apa yang harus di depan. Gitu. Paling tidak nanti ke depannya, kalaupun dia tidak bisa mengajar di depan, dia bisa membantu. Oh, tahu dia salah. Gitu. Jadi agam kanan harus kaki kiri di depan. Jangan sampai agam kanan kaki kanan di depan. Ya. Itu harus benar-benar dikasih tahu juga ke mereka. Berarti pengajaran tekniknya yang penting ya. Ketika mereka misalnya tamat dari sini seperti yang saya sampaikan tadi, paling tidak mereka punya bekal ketika punya rencana, siapa tahu ya punya rencana buka sanggar atau seperti apa. Iya. Suka menari? Suka semua? Suka menari? Luar biasa sekali dialog kita hari ini dengan guru yang cantik sekali dan 3 anak-anak yang luar biasa. Baik, ingin di sini saya sedikit menangkap ketika kita memiliki keterbatasan, kadang-kadang kita tuh suka menyerah. Kita bisa melihat anak-anak yang luar biasa ini. Mereka memiliki keterbatasan, tapi mereka mampu melawan keterbatasannya. Mereka tidak bisa mendengar musik, tapi mereka bisa dalam menarikan sebuah tarian. Itu sangat luar biasa sekali. Senang sekali saya sendiri bisa berdialog dengan Ibu Yuda, dengan Dwi, Deva dan Sri. Mereka merupakan sumber inspirasi bagi saya. Mudah-mudahan di pertemuan yang selanjutnya bisa ketemu lagi dengan anak-anak yang hebat dan bu guru yang luar biasa ini. Ingat, lawanlah keterbatasanmu dengan menunjukkan prestasimu. Sampai jumpa lagi di Dialogtika yang selanjutnya. Ingat, Dialogtika satu cerita membawa 1000 makna. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya rahayu. Sampai jumpa.